Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Corolla sejuta saudara. Semoga teman-teman semua pada sehat selalu dan twin income-nya juga selalu waras. Supaya apa? Supaya tidak kagan ragat. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya mau membahas strength nyicit. Tentu sangat tidak nyaman ya kalau strength itu nyicit kayak suara tikus. Itu mobil atau tikus? Yo enggak lah, maklum ya, mobil tua pasti ada aja masalah. Karena kemarin juga ada yang tanya, kalau yang udah tahu mungkin itu masalah sepele, tapi kalau yang belum tahu mungkin itu permasalahan yang ini apanya, bikin panik ya teman-teman ya. Oke. Jadi saya mau membahas cara ngatasi strength yang nyicit. Saya bakal bahas secara detail permasalahannya dan apa yang perlu dilakukan. Yang pertama, misal strength masih bagus dan nggak kendor, tapi kok bisa nyicit? Bisa aja, itu biasanya strengthnya terlalu kering atau udah keras, tapi kondisinya masih bagus nih. Ini punya saya masih baru. Cuman dulu saya salah beli nih, kalau nggak salah ini punya bukan punya saya nih, lupa, ini dulu punya mobil Col, dia salah beli. Nah ini juga masih bagus, masih baru, belum pernah dipakai, tapi bisa aja ini nyicit teman-teman. Nah kalau kondisinya masih kayak gini tapi nyicit dan nggak kendor, bisa kita oles pakai lilin. Olesnya seperti apa? Tentu nggak perlu kita lepas terus kita oles kayak gini ya. Jadi pokoknya simak video ini sampai habis supaya teman-teman semua nanti paham. Tapi sebelum nonton video ini lebih jauh, jangan lupa klik subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang dan saya juga lebih bersemangat lagi dalam membahas permasalahan-permasalahan twin cam yang ada. Sebenarnya nggak cuma buat twin cam ya, jadi buat mobil lain juga sama seperti itu. Oke, jadi permasalahan yang pertama, strength nyicit itu kendor, kurang kenceng. Iya, kendor tuh kurang kenceng. Yang kedua, strengthnya udah keras, itu juga nyicit, padahal posisinya kenceng, bisa aja tetap nyicit. Yang ketiga, biasanya udah pecah-pecah, tapi kadang pecah pun malah nggak bunyi, itu bisa aja seperti itu. Jadi kalau kondisinya masih bagus, nggak perlu kita ganti, kita cukup oles pakai lilin, tapi ya kita tambah kencang sedikit lah, biasanya juga tetap agak kendor. Nah cara ngeceknya seperti apa? Tingkat kekencengannya. Jadi ya perasaan ya. Jadi nanti kita pokoknya saya bahas cara ngencengnya seperti apa dan tingkat kekencengannya seperti apa. Nanti kita posisi dikencengin, kita tarik ke atas ke bawah, ini kira-kira udah kenceng belum. Tapi jangan terlalu kenceng ya teman-teman ya, bisa putus nanti. Oke, kita eksekusi aja yuk supaya tidak kelamaan. Oke teman-teman semua, sahabat Corolla Twin Cam, jadi permasalahan strength berdesit atau nyicit kayak suara tikus ya, itu biasa terjadi ya. Dan yang paling sering terjadi yang menyebabkan nyicit itu kendor. Nah kalau nggak kendor itu biasanya memang udah strengthnya udah terlalu keras. Kalau udah terlalu keras biasanya terus kelanjutannya pecah-pecah dan putus. Jadi buat mastiin yang berdesit itu bagian yang strength alternator atau yang power steering. Ini ada dua ya, ada tiga, atau di strength AC. Itu bisa kita pastiin satu persatu ya. Misal posisi belok ada bunyi, berarti kemungkinan itu strength power steeringnya, karena posisi belok kan pompanya bekerja terlalu berat, jadi mutarnya berat, strengthnya itu selip, jadi bunyi. Itu bisa dikencengin, masalahnya kendor atau udah
udah keras. Kalau udah keras tapi masih bagus, nggak pecah-pecah, nanti bisa diobati. Nah, obatnya apa ya, sebentar ya, nanti saya kasih tahu. Nah, kalau permasalahan kedua, nah, misal di posisi AC berjerit, nah biasanya itu paling sering terjadi ya karena di streng AC, karena dapat beban AC kan jadi lebih berat ya putaran mesinnya, dan mungkin strengnya juga udah nggak, kurang kenceng, atau memang udah keras jadi bisa selip. Nah, jadi yang bikin bunyi itu karena selip ya teman-teman ya. Dan cara ngobatinya seperti apa, atau cara mengatasinya seperti apa? Nah, kalau posisi normal, nah posisi normal maksudnya posisi jalan biasa kok berbunyi terus gitu, nah, bisa jadi yang alternatornya string alternator, tapi yang nggak menutup kemungkinan permasalahan string yang AC atau yang power steering. Jadi bisa kita cek satu persatu teman-teman, seperti itu. Jadi untuk ngeceknya cukup gampang ya, cukup kita pegang seperti ini, kita gerakin gini, kendor enggak. Kalau di antara tiga ini nggak ada yang kendor, nah kita perlu cek satu persatu ya teman-teman ya. Posisi di AC bunyi enggak, posisi di belokin bunyi enggak, seperti itu. Kalau lebih pastinya kita lepas satu persatu ya teman-teman ya. Tapi yang menghubungkan apa, pompa airnya, pompa air radiator tuh ini ya, itu jangan kelamaan ya, karena kalau kelamaan lepasnya terus mesin dinyalain gak ada sirkulasi air, nanti mesin jadi panas. Jadi bisa kita lepas satu persatu buat mastiin. Misalnya nih kita lepas yang string alternator dulu, masih nyicit enggak? Kalau masih berarti kemungkinan besar tidak ada masalah pada string alternatornya. Bisa jadi yang masalah string AC atau string power steeringnya. Kita lepas lagi nih urutannya, yang mau yang mana dulu. Kita lepas yang string ini nih kali, tapi kalau yang string power steering itu otomatis nggak muter ya, karena yang ngubungin itu ini dari string yang alternatornya, jadi otomatis nggak muter, seperti itu. Tapi yang paling gampang ya posisi mesin mati, kita pegang aja gini, kendor enggak. Kalau enggak kendor, kita ada cara lain nih, pakai lilin. Nah, seperti apa teman-teman kalau pakai lilin? Nah, misal ini udah kencang semua ya, nah, bentar, misal ada yang kendor dulu. Misal ada yang kendor, cara ngencenginnya seperti apa biar teman-teman sekalian tahu. Tapi kalau udah kencang semua bisa kita atasi langsung pakai lilin. Tapi kalau ada yang kendor kita kencengin ya. Caranya seperti apa? Nah, untuk yang alternator dulu nih yang paling kelihatan. Di bawahnya sini ada baut 14 ya teman-teman ya. Jadi dikendorin dulu. Kelihatan enggak? Nah, dikendorin dulu di bawahnya sini, di bawah alternatornya sini ada baut 14, dikendorin. Dan ini dikendorin ya. Untuk nahannya saya biasa pakai ini nih, pakai kunci T atau pipa juga bisa. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Tangan kiri buat nahan kayak gini, nanti yang tangan kanan buat ngencengin bautnya sini. Kalau udah baru yang bawah dikencengin. Nah, untuk yang string AC, nah cara ngencengnya seperti apa, setelannya juga ada di bawah sini ya, tapi kurang kelihatan teman-teman, tapi ada. Itu lebih gampang ya ngencenginya. Nah, dan yang power steering, nah ini nggak jauh beda ya teman-teman ya. Ini ya, ini dikendorin dulu sama yang di bawahnya sana, dikendorin. Nanti ini juga ditahan. Nah, ditahan pakai kunci T atau pipa bisa. Nah, kalau yang AC kurang kelihatan nih teman-teman. Oke, jadi enaknya lewat bawah, dilepas covernya dulu ya. Nah, misal udah kenceng semua nih, tapi masih nyicip. Nah, itu karena terlalu kering atau udah keras. Oke, kita oles pakai lilin.
tak ambilin lilin dulu teman-teman. Nah ini ya lilinnya ya. Pakai lilin apa aja bisa, ini bekas angka 3 ulang tahun anak saya dulu ini. Jadi posisi mesin nyala ya, kita bisa tempel kayak gini. Nah, tempel kayak gini posisi mesin nyala, kita tahan aja biar muter, biar rata, nanti pasti hilang teman-teman. Seperti itu semuanya ya teman-teman ya. Di sini juga kayak gini, hati-hati jangan sampai jarinya yang kena. Nanti sakit seperti itu. Oke, saya kasih tahu posisi mesin nyala biar teman-teman juga lebih paham. Saya nyalain ya mesinnya ya. Good. Nah, posisi nyala ya teman-teman ya. Biar teman-teman semua sekalian paham nih. Nah, jadi caranya cukup gampang ya, seperti ini. Nah, kita oles seperti ini semuanya ya teman-teman ya. Jadi permasalahan streng listrik kan sangat tidak nyaman ya. Oke, jadi seperti itu cara ngolesnya. Semoga bermanfaat, karena streng listrik itu biasanya ada yang ketika mesin baru dinyalain micit, ada yang pas kena air micit. Nah, macam-macam ya penyebabnya ya. Jadi kalau kita cek nggak kendor, itu kemungkinan besar karena sudah terlalu keras seperti itu. Nah, bisa diatasi dengan lilin. Kalau masih kelihatan bagus, masih kelihatan kuat, ya untuk lebih hematnya ya cukup kita oles pakai lilin aja. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Salam satu korelase juga saudara. Jangan lupa tinggalkan subscribe ya.